Para dosen Forum Dosen Indonesia Provinsi Maluku yang berbahagia, bagaimana caranya kalau kita ingin membuat classroom kita dijadikan sebagai media ujian online bagi mahasiswa, baik itu kuis, UTS maupun UAS. Maka kita masih tetap berada pada lembar classroom kita dengan masuk di bagian tugas kelas, kemudian di bagian buat kita klik tugas kuis. Nah, misalnya kita klik tugas kuis, maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat media classroom ini sebagai media ujian online kepada mahasiswa, katakanlah UTS. Oke. Lalu kita kasih petunjuk, ya. Soal terdiri dari 10 PG dan 3 esai. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ingin dia dalam bentuk online, aplikasi, mereka jawab langsung ketahuan apa intinya, maka Bapak Ibu bisa masuk di Google Formulir. Tapi kalau misalnya soal itu sudah dalam bentuk Word, tinggal diposting dan mereka menjawab, mereka mengirim jawabannya dalam bentuk yang sudah dilingkar dan Bapak Ibu harus periksa kembali, berarti masuk ditambahkan, misalnya ya masuk di file, tinggal diposting soalnya kalau sudah dalam bentuk Word. Tapi kalau misalnya ingin soalnya itu dalam bentuk online, maka masuk di bagian blank quiz atau Google Formulir, tinggal Bapak Ibu klik, lalu silakan membuat kuis itu atau UTS itu atau UAS itu dalam bentuk Google Formulir. Nah, misalnya katakanlah kita rubah di bagian sininya, kita tulis mata pelajaran sebelah sini, misalnya simulasi. Kemudian di sininya kita rubah UTS simulasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, langkah selanjutnya setelah kita membuat ini, yang harus kita lakukan adalah, dan biasanya menjadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman lainnya adalah mereka lupa mengetik nama mahasiswa. Kenapa demikian? Kalau kita tidak mengetik nama mahasiswa, maka ketika mahasiswa selesai mengerjakan tugas lewat forum Google Formulir dan mereka mengirim, maka hasil jawaban mereka terkirim tapi kita tidak tahu itu punya mahasiswa siapa. Nah, sehingga nama mahasiswa itu harus kita ketik di sini supaya dia menulisnya. Kalau misalnya dia dalam bentuk begini, kita pilih di sini Bapak Ibu. Tinggal jawaban singkat. Oke, maka jawaban singkatnya. Kemudian kita tambah lagi kolom untuk NPM misalnya. Tinggal kita pilih lagi jawaban singkat. Baru kemudian Bapak Ibu masuk dengan soal. Silakan Bapak Ibu tulis soalnya. Secara singkat penggunaan Google Formulir mungkin saya tidak jelaskan di sini. Nanti tinggal bisa searching saja di bagian-bagian lainnya, siapa tahu ada penjelasan lebih mendalam berkaitan dengan penggunaan Google Formulir dalam ujian. Nah, kemudian kalau ini sudah Bapak Ibu, nanti modelnya kita bisa lihat di sini, pratinjau. Kira-kira nanti tampilannya kayak begini. Jadi mahasiswa nanti kerjanya begini lalu tinggal dikirim. Oke, Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun, tinggal keluar saja, gitu, karena apapun yang Bapak Ibu lakukan di sini secara otomatis sudah tersimpan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Jadi sudah tersimpan. Misalnya kita buktikan ya, kita klik Google Formulir, maka yang muncul adalah apa yang sudah Bapak Ibu buat. Lalu kemudian kalau ini sudah, tinggal kita masuk pada model yang seperti awal tadi di pemberian tugas biasa. Kalau memang langsung mau diberikan silakan, kalau memang mau dijadwalkan ya dijadwalkan. Kemudian waktu tenggaknya sampai kapan silakan Bapak Ibu atur untuk kapan selesainya, dan kemudian tinggal dikirim dan masuk ke
tugas kuis yang harus diambil oleh mahasiswa, katakanlah seperti ini. Kemudian ya diposting ya, TS sudah terposting, tugas juga sudah terposting.